dan Tahun Baru, Satpol PP dan Satlinmas dan sosialisasi kompetisi video Satpol PP Satlinmas lawan COVID. Perkenalkan, saya Talita yang akan memandu acara pada siang hari ini. Ya, sebelumnya potensi gelombang ketiga pandemi COVID-19 diprediksi dapat terjadi beriringan dengan kondisi pandemi global serta tingkat kedisiplinan dan mobilitas masyarakat. Indonesia sedang menuju fase Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2021 yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya gelombang ketiga. Komunikasi pencegahan gelombang ketiga COVID-19 sangat perlu untuk disampaikan hingga ke unit mikro. Melihat unsur Satpol PP dan Satlinmas adalah pihak yang mampu menyampaikan komunikasi mitigasi risiko, maka gerakan dan strategi komunikasi Satpol PP dan Satlinmas sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Dorongan dan dukungan bagi unsur Satpol PP dan Satlinmas menjadi sangat penting untuk mengaktifkan perangkat Satpol PP dan Satlinmas yang terbesar merata di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Komunikasi bersama dengan mitra strategis yaitu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN menyelenggarakan agenda pelatihan dan lomba dalam rangka memperkuat komunikasi antara Satpol PP dan Satlinmas serta memperkuat juga agenda komunikasi publik COVID-19 masyarakat Indonesia sekaligus menyikapi perkembangan isu penanganan COVID-19 sebagai antisipasi terjadinya gelombang ketiga yang ada di Indonesia. Kegiatan hari ini juga dapat disaksikan melalui kanal-kanal YouTube, Kemenkominfo TV, Kemendagri RI, dan Lawan COVID-19 ID. Ya, pada siang hari ini pelatihan dan penguatan komunikasi kesiapsiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru Satpol PP dan Satlinmas dan sosialisasi kompetisi video Satpol PP Satlinmas lawan COVID akan dihadiri oleh para pembicara yang telah bergabung bersama kita. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Anda Safrizal ZAMSI selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo yang dalam kesempatan kali ini mewakili Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Benhard Erondonu, Esos MSI selaku Mas Basra Amru selaku Tim Komunikasi Publik PCPEN Kementerian Kominfo, dan Bapak Indriatno Banyumurti selaku praktisi media sosial dari ICT Watch. Sebelum memulai diskusi, kami ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk para peserta diharapkan mengganti nama dengan format nama strip instansi, ya. Dengan format sekali lagi nama strip instansi. Bagi para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box room dan YouTube dengan menuliskan nama strip instansi, garis miring tujuan kepada siapa ingin bertanya, garis miring isi pertanyaannya, dan kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab saya akan membantu membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bagi para peserta diharapkan juga mengisi daftar hadir yang nantinya akan ada di chatroom dengan lengkap ya. Para peserta juga diharapkan mengikuti acara sampai selesai karena di akhir acara akan dibagikan link untuk mengakses e-sertifikat dari materi pembicara. Sebelum memulai kegiatan ini, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, kami persilahkan layar dan waktu kepada yang terhormat Bapak Hashim Gautama, selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo yang dalam kesempatan kali ini mewakili Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Kementerian Kominfo untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih, Mbak Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Usman Kansong, siang ini tidak bisa hadir, jadi mewakilkan untuk saya mewakili untuk membacakan sambutan beliau. Saya mulai. Butir-butir bicara, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada pembicaraan acara penguatan kesiapsiagaan Satpol PP, Satlinmas menuju Natal dan Tahun Baru, serta sosialisasi kompetisi video Satpol PP, Satlinmas lawan COVID-19 pada 3 Desember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA MSI. Ya, kepada yang terhormat, Direktur Satpol PP dan Satlinmas Bapak Dr. Benhard I. Rondonuwu, SOS MSI. Bapak Indrianto Banyumurti sebagai praktisi media sosial, ICT Watch. Mas Basra Amru dari Tim Komunikasi Publik BCPEN Kominfo RI. Para pejabat PP Provinsi, dan seluruh peserta kegiatan penguatan komunikasi publik Satpol PP dan Satlinmas yang kami banggakan. Ini kalau saya lihat di online sudah banyak sekali, ada 800 lebih ya, ada yang dari desa juga sampai ke desa. Luar biasa ya pada siang kali ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya. Ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat dalam keadaan sehat. Para peserta yang berbahagia, pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan, dan salah satu aspek yang mengalami penyesuaian adalah bidang sosial. Di kalangan lingkungan masyarakat, masih banyak informasi dan update kebijakan yang belum tersampaikan. Bersama yang perlu kita sikapi dan kita usahakan agar pesan-pesan kunci bisa sampai kepada masyarakat. Selain itu, sistem monitoring dan kedisiplinan masyarakat adalah salah satu kunci menghadapi pandemi. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk mendukung seluruh kegiatan aktivasi komunikasi dan penyebar luasan informasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah dalam penguatan kesiapsiagaan dan tahun baru Satpol PP Satlinmas. Rekan-rekan Satpol PP Satlinmas yang kami banggakan, kedisiplinan di masyarakat adalah kunci utama agar peningkatan kasus di Indonesia tidak terjadi. Ya, peningkatan kasus COVID maksudnya. Kepatuhan masyarakat untuk tetap menggunakan masker, kepatuhan masyarakat tidak berkerumun, kepatuhan masyarakat di lingkungan sosial saat beraktivitas menjadi sebuah hal yang sangat perhatian. Selain unsur kedisiplinan tersebut, tentu diperlukan unsur komunikasi yang efektif, komunikasi yang tepat, dan tentunya bisa diterima dengan baik agar kita mendapatkan respek dari masyarakat. Saat ini kita melihat penurunan kasus itu berkorelasi dengan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan prokes. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu diwaspadai pada Desember tahun lalu, di mana penurunan kepatuhan protokol kesehatan pada 3 bulan tersebut ternyata dibersamai dengan kenaikan kasus yang signifikan. Tanpa kita sadari, kepatuhan tersebut berkorelasi dengan peningkatan kasus. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu dibutuhkan kerjasama teknis dan kerjasama komunikatif dari berbagai unsur. Kami yakin dan percaya PP dan Satlinmas merupakan unsur terdekat dengan aktivitas sosial masyarakat
yang sangat paham dan tahu dinamika di lapangan. Pola perubahan perilaku dan kedisiplinan masyarakat tentu harus menjadi perhatian prioritas yang harus ditegakkan untuk mencegah peningkatan kasus ini kembali meninggi. Di sisi lain, pandemi mempercepat laju peradaban manusia 10 manusia yang biasa dilakukan secara analog konvensional, kini bergeser ke aktivitas yang dilakukan secara digital. Salah satunya yang ikut berubah adalah model komunikasi, informasi, dan edukasi. Terkait persiapan penanganan pandemi COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru, kita perlu bergerak bersama dan membentuk perilaku masyarakat. Edukasi dan pemberian informasi terkini yang disesuaikan dengan perkembangan zaman akan sangat berdampak dengan baik. Sementara di satu sisi, kami yakin kualitas dari rekan-rekan Satpol PP dan Satlinmas menjadi salah satu kunci utama agar bisa menyampaikan informasi penanganan COVID-19 terkini kepada masyarakat dengan berbagai inovasi yang tepat. Ditambah, saat ini situasi sudah cukup mengkhawatirkan dengan munculnya varian yang sudah mulai terdeteksi berbagai negara. Melihat pola peningkatan kasus yang selalu terjadi setelah peringatan hari besar dan masa liburan, ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar Indonesia bisa tetap terjaga. Rekan-rekan sekalian yang sangat luar biasa, kegiatan hari ini sekaligus sosialisasi perlombaan kompetisi video Satpol PP Satlinmas lawan COVID-19. Satlinmas adalah ujung tombak yang memiliki kreativitas tinggi, inovasi mumpuni, dan tahu kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Silakan berinovasi, buat sebuah cara komunikasi penanganan COVID-19 yang kreatif, yang mudah dipahami, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kami berharap penguatan dan aktivasi Satpol PP Satlinmas ini bisa menjadi kunci agar kami yakin tujuan kegiatan ini bisa menjadi awal memperkuat komunikasi kepada masyarakat dengan cara yang inovatif. Dan pastikan masyarakat menerima informasi terkini yang benar, yang terpercaya, dan tidak terpapar oleh hoax yang tentunya tidak dapat bertanggungjawabkan. Gunakan media sosial, Bapak Ibu sekalian, bertanggung jawab dan tentunya bisa memberikan banyak manfaat untuk mengedukasi banyak orang. Tunjukkan kepedulian dan sikap yang humanis sehingga perilaku dan kedisiplinan bisa terbentuk dengan sendirinya karena sikap percaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para Satpol PP, Satlinmas, dan seluruh unsur lainnya yang terlibat. Saya akan di lapangan memiliki peran besar untuk turut serta membuat masyarakat dapat memiliki perilaku yang baik. Bisa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, serta menjaga ketertiban bersama. Sehingga ke depan Indonesia bisa bebas dari pandemi dan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu membimbing langkah kita semua, memberikan kekuatan serta memberikan kemudahan kita semua dalam melaksanakan tanggung jawab yang kita miliki. Amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Desember 2021, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, Bapak Usman Kansong. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Talita, silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Hashim. Baiklah, sebelum memulai kegiatan selanjutnya, kami persilahkan layar dan waktu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Safrizal ZAMSI, Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sambutan dan pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Praja Wibawa. Yang saya hormati, yang mewakili Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo, Prof. Wiku Adhisa Smito, Juru Bicara Satgas, Ketua Tim Ahli Satgas, Kasatpol PP Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, dan segenap panitia yang mensupport acara pada hari ini, serta insan pers dan praktisi media sosial
serta segenap kekuatan aparatur Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia. Mengawali sambutan ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua sehat untuk mengikuti acara pelatihan dan penguatan komunikasi kesiapsiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru bagi Satpol PP dan Satlinmas, serta sosialisasi kompetisi video Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka mengantisipasi COVID-19. Hadirin sekalian, hari ini kita pada titik krusial dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita berada pada suasana seolah-olah kita menang. Ini kamuflase. Hari ini kita berada pada ambang pintu ujian penting, apakah libur Natal Tahun Baru pada tahun 2021 ini kita akan mengulang kembali kejadian libur tahun 2020 dan libur pada pertengahan 2021. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil di awal tahun 2021. Pengalaman 2 kali liburan, bahkan kasus meningkat sampai dengan 389%, dan bertahan hingga 13 minggu dengan memakan korban yang luar biasa besar dan membuat atau menekan rumah sakit di sektor hilir yang sedemikian berat. Kita tahu hari ini kita dalam kondisi yang landai, bahkan beberapa organisasi dunia seperti Nikkei COVID-19 Recovery Index, University of Johns Hopkins menempatkan Indonesia di level yang terbaik dari 121 negara dan bahkan menjadi yang terbaik di antara negara-negara ASEAN. Namun, sekali lagi, jangan berpuas diri, jangan jumawa sama sekali. Justru hari ini kita harus memperkuat komitmen, menyatukan langkah, menyatukan perbuatan, melakukan sesuatu agar kondisi ini dapat bertahan selama mungkin dan sebaik mungkin di tengah munculnya berbagai macam varian, termasuk varian Omicron, yang tadi pagi saya baca di media internasional sudah sampai Malaysia. Hanya beberapa menit dari Indonesia. Oleh karenanya, prinsip kita, the way forward. Kita tetap harus melangkah ke depan, sinergi dalam menekan angka kasus positif serendah mungkin, serta mempertahankan kondisi ini selama mungkin dengan cara tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan serta upaya melalui gerakan 5M dan 3T serta mendiseminasikan, mensosialisasikan sampai dengan ke level paling rendah. Pada posisi ini, peran dan kesiapsiagaan Satpol PP saya tuntut untuk melakukan hal yang terbaik dan menjadi key faktor dalam suksesnya pengendalian COVID-19 di Indonesia, terutama dalam menyongsong libur dan tahun baru yang beberapa hari lagi akan kita alami. Hadirin sekalian yang berbahagia, para Satpol PP, anggota Satpol PP, dimanapun Anda berada, perlu menjadi perhatian bersama bahwa memang saat ini Mendagri telah mengeluarkan Inmendagri nomor 62 tahun 2021 yang diikuti kemudian oleh surat edaran dalam berbagai kementerian dan lembaga serta edaran dari Satgas. Pedomani ini semua sebagai bahagian dalam penanganan Natal dan Tahun Baru 2021. Pelajari pula Inmendagri reguler nomor 61 bagi PPKM level 321 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan terus berkembang sesuai dengan periode pelaksanaan PPKM.
Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam instruksi dan surat edaran tersebut merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam rangka memastikan semua ini dapat dikendalikan dengan upaya yang terkoordinir dengan baik. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini pula saya perlu juga menyampaikan data monitoring kepatuhan protokol kesehatan sebagai bagian daripada pengambilan kebijakan aparatur Satpol PP di lapangan. Kepatuhan memakai masker cukup tinggi, sampai dengan 91%, menjaga jarak cukup baik, menghindari kerumunan cukup baik. Ini terus perlu kita pertahankan. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kita tidak perlu terpengaruh dengan berbagai kebijakan di belahan dunia yang lain, menggunakan masker misalnya, atau menggelar kegiatan publik tanpa perlu harus jaga jarak dan tanpa masker. Kita, Republik Indonesia, mengambil jalan sendiri dan ingin membuktikan bahwa apa yang kita lakukan membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mencermati kondisi tersebut, Satpol PP dan Satlinmas diharapkan mampu melakukan upaya mitigasi resiko pengendalian COVID melalui operasi justisi maupun operasi non-justisi. Lakukan operasi justisi sesuai dengan kaidah hukum. Operasi-operasi non-justisi sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan. Pemerintah pada dasarnya menjadikan elemen sanksi dan penegakan justisi sebagai opsi terakhir dalam rangka mendisiplinkan masyarakat. Sebelum melakukan penegakan lewat pemberian sanksi, perlu kita lakukan upaya-upaya penegakan atau sosialisasi dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat timbul kesadaran sendiri di dalam mematuhi disiplin protokol kesehatan. Pula Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan sosialisasikan sebaik-baiknya sampai dengan level terbawah. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berkenaan dengan itu kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan konsisten. Ingat, kunci sukses kita adalah konsisten. Jangan baik lalu kita turunkan. Jangan. Lakukan dengan konsisten, tegas namun humanis. Hindari benturan dengan masyarakat. Lakukan upaya persuasif dengan mengembangkan sikap empati bahwa tantangan COVID-19 adalah ancaman bagi kita semua. Kedua, lakukan inovasi-inovasi penegakan dan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan. Sehingga partisipasi publik meningkat dan berperan menjadi aktor yang penting dan positif dalam menegakkan protokol. Ketiga, lakukan upaya koordinasi untuk membentuk sinergi dengan seluruh stakeholder. Kita tak dapat berdiri sendirian, kita tak dapat bekerja sendirian. Lakukan pelibatan, lakukan pendekatan dengan semua pihak, Forkopimda, aparatur kewilayahan, kecamatan, agama, adat, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh elemen-elemen kepemudaan dan elemen-elemen lainnya. Sehingga dipahami bahwa pentingnya kebersamaan di dalam menghadapi ancaman yang di depan atau mengancam kita semua. Keempat, lakukan pembinaan pada sektor mikro dengan memberikan penguatan sampai dengan aparatur ke bawah. Sehingga aparatur di sektor bawah melakukan hal yang serupa. Sehingga menjadi gerakan serentak di seluruh negeri sampai dengan level terkecil, kecamatan, desa, kelurahan, RT, RW, libatkan Linmas
yang merupakan komponen terkecil dalam masyarakat. Kelima, jabarkan dan laksanakan seluruh instrumen yang disediakan dan pastikan pedoman dan instrumen yang diberikan itu diketahui dan terlaksana melalui monitoring yang ketat sehingga pedoman atau instrumen yang disediakan tidak hanya menjadi jargon-jargon belaka. Keenam, jadilah aparatur yang simpatik dalam melaksanakan komunikasi publik, baik jalur udara, kampanye sosial, maupun door-to-door melalui jalur darat, sehingga publik memahami secara komprehensif apa yang dapat dilakukan dan apa yang harus dihindarkan. Hadirin yang berbahagia, khusus untuk acara pada hari ini, saya ingin menegaskan juga beberapa hal. Sebagai salah satu inovasi, maka satu, gunakan kegiatan pelatihan dan kompetisi video lawan COVID ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan atau memanfaatkan potensi Satpol PP dan Satlinmas di era pandemi ini. Jadikan strategi media sebagai salah satu alat komunikasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk komunikasi audio dan visual. Agar lebih banyak informasi yang kita peroleh, lakukan tukar-menukar informasi sehingga praktek sukses di satu tempat dapat diadaptasi, dapat diadopsi di tempat-tempat yang lain. Ketiga, momentum kegiatan pelatihan Satpol ini manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kapasitas strategi komunikasi. Sehingga tercipta orkestrasi komunikasi yang seragam, serentak, dan satu pemahaman. Kemudian yang keempat, jadikan teknologi digital, informasi sebagai bagian keseharian kita, sebagai bagian integral kita dalam upaya preemptif dalam rangka mendorong penegakan disiplin protokol kesehatan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap jerih payah peran Satpol PP, Satlinmas di seluruh Indonesia, di mana hampir lebih 2 tahun ini terus-menerus sebagai garda terdepan di dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah berbagai keterbatasan yang kita hadapi. Berbuat yang terbaik bagi negeri. Baktikan energi yang tersedia semata-mata dalam rangka tetap menjaga negeri dan keselamatan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya, ikuti lomba dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terus-menerus dengan sebaik-baiknya. Jangan kasih kendor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Salam Praja Jawa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak Safrizal atas sambutannya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Semangat sekali tadi, banyak sekali ya yang poin-poin penting yang dapat diambil. Dan untuk memulai diskusi pada hari ini, kita langsung akan berbincang dengan para pembicara kita, yang mana akan saya panggilkan pembicara pertama kita kepada yang terhormat Mas Basra Amru, selaku Kompup PCPEN Kementerian Kominfo. Selamat siang, Mbak Talita. Siang, Mas Basra. Selamat siang, Pak Dirjen, Pak Direktur. Salam Pragawa. Semangat ya, jangan kasih kendor. Dan selamat siang juga rekan-rekan semua, seluruh jajaran Satpol PP maupun Satlinmas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Wah, lengkap ya. Hari ini langsung mulai aja Mbak Talita, atau gimana? Boleh Mas, langsung mulai. Udah pada semangat nih, nggak sabar untuk mendengar. Karena langsung mulai, saya boleh share screen aja kali ya Mbak Talita ya. Boleh, kita boleh, mulai dengan, kita bikin kuis kali ya. Kita bikin kuis. Nih ya, kelihatan nggak layar saya? Oke.
Belum terlihat, Mas Basra? Bentar ya, lagi processing. Kelihatan belum? Belum ya? Belum. Sebentar Masih ya. loading ini. Oke, kelihatan layar saya. Oke, kelihatan ya? Oke. Rekan-rekan sekalian, karena tadi Pak Dirjen bilang jangan kasih kendor ya. Kita main kuis dulu. Nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir hari ini, nanti kita ada 5 kuis, ada 5 soal maksudnya. Nanti bagi 5, jadi setiap soal yang jawab tercepat, silakan jawab di kolom komen, bisa di YouTube maupun di Zoom. Nanti yang paling cepat menjawab dan jawabannya benar, pilihan ganda, maka akan diberikan apa ya? diberikan uang pulsa ya, voucher pulsa sebesar Rp100.000 per pemenangnya. Oke, jawaban, waduh, semangat sekali nih. Satpol PP dari Parung Panjang. Oke, belum, tenang, belum ada, udah jawab duluan ya, langsung tembak. Oke, baik, kita mulai ya, rekan-rekan sekalian ya. Oke, biar semangat nih sebelum kita bahas komunikasi publik COVID ya. Oke, studi kasus 1. Apakah isolasi dan karantina memiliki makna yang sama? A atau B? A atau B? Saya kasih waktu ya. 15 detik ya. 1, 2, 15 detik ya. Ayo, A apa B? Oke. Cukup. Kita geser ke soal nomor 2 ya. Nanti panitia boleh dicatat ya yang paling cepat dan paling tepat jawabannya tadi ya di kolom komen. Oke, studi kasus kedua. Bila saya memiliki riwayat kontak erat atau bertemu dengan orang yang terkonfirmasi COVID, jadi saya riwayat ketemu sama orang yang positif COVID-19, berapa lama saya harus karantina? Ayo, sini ya. 5 hari, 7 hari, atau 6 hari? A, B, C, silahkan. Pilih deh. Berapa lama waktu karantina? Waduh. A, B, jangan ada yang direct message ke saya ya. Saya nggak ketahuan. Nanti panitia yang ngecek ya. Oke? Oke, kita lanjut ke, waduh, ramai banget nih. Waduh, A, B, C. Oke, nggak ada yang milih C ya. Tanggung soalnya ya. Keburu, mending liburnya seminggu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Bila saya positif COVID-19 dan sedang melakukan isolasi, apakah saya harus tes PCR atau antigen lagi dan memastikan hasilnya negatif untuk menyelesaikan isolasi? A, harus. B, tidak perlu. Jadi, apakah nih, misalnya udah positif COVID, terus make sure bahwa hasilnya negatif itu apa perlu tes terus sampai hasil negatif atau nggak perlu? A atau B? Wih, tidak perlu. B, B. Oke, silakan. Wih, cakep deh. Oke ya, Pak Dito udah dicatat ya. Dan terakhir, keempat ya, terlalu bersemangat nih saya. Studi kasus keempat ya. Bila saya penyintas COVID ya, pernah kena COVID ya, itu nama lainnya penyintas COVID, apakah saya bisa langsung divaksinasi? A, B, C, D, E. Silahkan. A, B, C, D. Waduh, ini panitia kewalahan nih pasti. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Batasnya apa ya? Oke. A, B, C, D. Oke. Ya. Apa? 3 bulan, 1 bulan? Oke, sip. Kalau gitu kita next ke pertanyaan terakhir. Ya. Pemerintah nih, tadi sesuai dengan arahan dari Pak Dirjen ya. Arahan dari Pak Dirjen tadi nih, arahan Pak Dirjen. Inmendagri nomor 62 tahun 2021 ya. Pemerintah telah menetapkan fase Nataru 24 Desember sampai 2 Januari. Mana di bawah ini yang benar? A, kegiatan peribadatan Natal ditiadakan. B, pengetatan dan pengawasan ketat di gereja, pusat perbelanjaan maupun tempat wisata lokal. C, tidak boleh perjalanan keluar daerah asal maupun pulang kampung. D, menutup pusat perbelanjaan mal. Wah, yang mana nih? Ayo nih, tadi arahan Pak Dirjen harus menguasai Inmendagri yang regulernya, Inmendagri nomor 62, rekan-rekan Satpol PP, Satlinmas, dan seluruh jajaran. Oke, kita tutup. Kita kunci jawabannya semua ya. Jawabannya, studi kasus nomor 1 adalah B. Berbeda ya. Jadi karantina dan isolasi memiliki makna yang berbeda. Karantina dinamakan ketika seseorang diidentifikasi sebagai kontak erat atau riwayat bertemu dengan orang yang terkonfirmasi positif. Sementara isolasi itu semenjak dia dinyatakan positif COVID. Nah, beda ya. Yang satu memisahkan orang yang belum tentu positif, yang satu memisahkan orang yang positif COVID. Oke? Yang nomor 2, apa? Nomor 2 jawabannya 5 hari ya. Jadi karantina ketika orang ada kontak erat, dia butuh karantina selama 5 hari.
Karena itu adalah waktu perjalanan virus tersebut mungkin bisa muncul atau masa inkubasinya ya, menimbulkan gejala. Jadi 5 hari waktu karantina. Oke, Bapak Ibu. Oke, jawaban nomor 3, tidak perlu. Jadi orang yang melakukan isolasi karena positif COVID tidak perlu tes terus sampai hasilnya negatif ya. Karena semenjak positif tinggal dihitung aja. Kalau dia tidak bergejala 10 hari dari isolasi atau 10 ditambah 3 bebas gejala ya. Gitu. Jadi yang tes-tes terus-terusan itu salah, oke? Yang benar tidak perlu. Oke, sip. Kenapa? Karena sudah tidak menularkan. Oke, dan nomor 4. Apakah orang yang positif COVID atau penyintas COVID pernah kena COVID boleh divaksinasi? Jawabannya boleh, tapi bolehnya kapan? Berdasarkan kebijakan terakhir, jawabannya adalah ada kategorisasinya. Kalau dia tidak bergejala sampai ringan 1 bulan, sedang ke berat 3 bulan. Bedanya ringan sedang berat apa? Kalau ringan ke bawah nggak ada sesak, kalau sedang berat ada sesak. Mantap ya, aman ya, paham ya. Nah, ini update-nya. Nah, nomor 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021. Dari 4 poin tadi mana yang benar? Yang benar adalah C. Pengetatan dan pengawasan pada gereja, pusat perbelanjaan maupun tempat wisata. Ada 3 ya, gereja, pusat belanja, dan tempat wisata. Ya, jadi peribadatan Natal boleh dilakukan, boleh dengan catatan. Ya, boleh keluar daerah asal atau pergi ke daerah tertentu, boleh, tapi dengan catatan. Gitu, ada catatannya semua ya. Boleh ke pusat perbelanjaan, boleh, tapi dengan catatan. Semua dengan catatan ya. Jadi ini ada, makanya rekan-rekan sekalian, Satpol PP, Satlinmas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, ini yang punya peran nih, karena banyak sekali fungsi pengetatan dan pengawasan di sini. Ya, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah yang sebenarnya tadi kita sampaikan itu sebenarnya semua ada di sini. Ya, itu sedikit sampai kita sampai semua ada di sini. Ada di media sosial resmi penanganan COVID-19. Silakan rekan-rekan Satpol PP, Satlinmas, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa bisa akses ke sini ya. Karena di sini ini semua ada. Silakan rekan-rekan sekalian lebih friendly atau lebih nyaman di mana? Apakah lebih nyaman dengan Facebook ya, YouTube, Twitter atau Instagram, bahkan TikTok ya. Nah, inilah yang mau kita bahas rekan-rekan sekalian. Ini jadi tantangan kita semua soal strategi komunikasi publik menuju Nataru 2021. Ya, terutama kaitan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kenapa berhubungan? Karena kalau COVID-nya nggak kelar-kelar, pemulihan ekonominya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena aktivitas masyarakat jadi terbatasi. Kan gitu ya. Jadi bagaimana penanganan COVID ini selesai, sehingga rekan-rekan sekalian, kita semua bisa pulih secara ekonomi. Ya, gitu ya. Nah, kita harus bersyukur nih sama sama seluruh bangsa Indonesia yang sudah berjuang sama-sama 1,5 tahun ini bahwa PPKM ya, leveling PPKM di Pulau Jawa Bali 30 November sampai 13 Desember itu level 4-nya nggak ada sama sekali ya. Meskipun nanti itu akan di level 3 kan, level 4-nya nggak ada sama sekali. Kita harus bersyukur. Maupun Bapak Ibu semua yang di non Jawa Bali ya, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara ya, semua regio ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur kita nggak ada yang masuk kategorisasi level 4 ya. Semuanya level, jadi ini jadi potensi bagi kita semua untuk bisa sama-sama yuk ini kita jaga biar kita bisa tetap produktif. Nah, tapi tadi PPKM level 4 PPKM level 3 akan diberlakukan. Tadi yang sempat kita singgung ya, ada pengetatan dan pengawasan pada sektor pusat pariwisata ya, lalu juga pusat perbelanjaan maupun juga agenda-agenda peribadatan Natal ya, 24 Desember sampai 2 Januari ya. Ada larangan juga bahkan sampai ke TNI Polri, ASN semua untuk cuti ya, penguatan THT dan juga terkait pelaksanaan vaksinasi. Nah, ini Bapak Ibu sebagai perangkat-perangkat yang memang bergerak pada isu Inmendagri, maka Bapak Ibu harus terinfo nih tentang ini. Termasuk juga ini yang jadi penting. Nah, ini kita perlu bersyukur juga rekan-rekan sekalian dan perlu juga dikomunikasikan ke masyarakat. Kenapa? Kita sekarang sudah 67% lah ya. 67% masyarakat Indonesia sudah divaksin dosis 1, tapi dosis 2-nya 45,83%. Ya kita tetap harus bersyukur sebagai negara yang nggak punya vaksin, yang tidak memproduksi vaksin, kita bisa secepat itu dengan penduduk yang ada 280 juta sekian ya, dan juga dengan target vaksinasi 208 juta, dan juga tantangan 514 kabupaten ya,
dan juga tantangan-tantangan. Ada berapa desa kita punya 88.000 sekian ya, teman-teman Kemendagri itu saya baca SE-nya ya. Jadi ini jadi tantangan, tapi ini juga jadi capaian ternyata gitu ya. Kita 67 dari 100 penduduk Indonesia sudah divaksinasi dosis pertama. Terus pertanyaannya, loh, kok 67 dari 100%, berarti kan kalau target herd immunity 70% masyarakat Indonesia divaksin, ya kan? Itu kok udah deket-deket tapi kasus masih ada dan kita masih takut gelombang 3. Ternyata ada jawabannya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang bisa nih buat pesan buat teman-teman nanti ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, bicara Indonesia itu bukan hanya bicara DKI Jakarta, Bali ya. Ada daerah-daerah lainnya, ada 34 provinsi, 514 kabupaten yang perlu pemerataan. Kalau kita lihat data ini, kita lihat ya, masih ada 21 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah cakupan vaksinasi nasional. Artinya bila bicara kekebalan kelompok, bicara herd immunity, bicara kekebalan yang sifatnya komunal, ya, di sini bukan hanya Jakarta yang harus vaksinasinya bagus, tapi daerah dari Sumatera, ya, sampai paling bawah Maluku, ini harus sama rata, ya. Target kita kan 70% Pak Presiden ya. Itu jawabannya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau ditanya, kenapa harus gini, kenapa harus begini? Padahal udah divaksin gitu ya. Ya vaksinnya belum merata. Vaksin udah banyak, tapi belum merata. Nah ini titip pesan kami ke Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi sama masyarakat. Ini pertanyaan sering ditanyakan nih. Ya. Nah ini juga penting. Ya, kita ngelihat pandemi. Kalau pandemi itu kan global ya Bapak Ibu ya. Kalau pandemi itu penting sekali untuk mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa bicara pandemi itu bukan hanya Indonesia tapi global. Ada 215 negara yang juga jadi korban dari COVID-19 ya. Dan apa yang bisa kita pelajari pada saat Indonesia mengalami puncak kedua ya di bulan Juli nih, di sini nih kita kemarin. Nah, di sini ya. Nah, hanya ada negara-negara yang mengalami puncak kasus ya. Ada Inggris sama Rusia. Habis itu gantian tuh, geser. Habis Indonesia selesai, Agustus September ada Amerika, Malaysia, Finlandia, Thailand, Filipina, Jepang. Nah, saat ini ada 9 negara yang lagi naik kasusnya. Ada Hungaria, Inggris, Singapura. Jadi Singapura naik lagi. Inggris yang tadi udah turun naik lagi. Jerman, Rusia, Italia, Finlandia, Australia. Artinya apa? Rekan-rekan sekalian, di kondisi yang global ini lagi naik banyak, kita menuju Nataru, penting sekali mengkomunikasikan urgensi bahwa kemungkinan gelombang ketiga itu bisa terjadi karena ini kayak ganti-gantian aja gitu loh. Nah, ini penting sekali pesannya untuk bisa Bapak Ibu sampaikan ke masyarakat ya. Nah, ini juga pembelajaran penting yang Bapak Ibu bisa kita sampaikan nih terkait dengan rekam pergerakan masyarakat selama pandemi COVID yang kita ambil dari report atau laporannya mobilitas Google ya. Apa yang kita bisa lihat? Nah, kita lihat di sini yang garis merah ya. Yang garis merah nih. Nah, kita lihat tuh pergerakan masyarakat yang garis merah itu tren pergerakan ke pusat perbelanjaan atau tempat rekreasi. Tuh, naiknya lonjaknya tinggi ya pada saat Lebaran mudik dan kita lihat dari sebelum, saat dan sesudah naik terus. Nah, sama juga pas tahun ini Lebaran mudik juga gitu tuh. Dari sini ke sini naik terus. Sementara yang menarik dari Nataru adalah kalau kita lihat justru trennya itu cenderung naik sebelum dan saat itu jadi potensial. Makanya komunikasi pengetatan, pengawasan dan pembinaan masyarakat selama Nataru dan sebelum Nataru itu jadi lebih penting, Bapak Ibu, berdasarkan dengan pola-pola pembelajaran dari yang kita lihat di sini ya. Nah, ini juga menarik. Saya lagi nunggu update-nya dari teman-teman Kementerian Perhubungan. Ya, survei kewaspadaan masyarakat menuju Nataru. Di bulan Oktober keluar 87% masyarakat atau setara 231,6 juta warga tidak akan melakukan perjalanan antar kota di akhir tahun. Ini menarik. Alasannya menarik. 1, anak-anaknya sekolah sehingga mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pertimbangan nih. 2, masyarakat lebih memilih memperbaiki perekonomian keluarga yang sempat terpuruk karena masa pengetatan dan mobilitas karena berkurangnya pendapatan keluarga. 3, perkiraan gelombang ketiga di akhir tahun ini jadi faktor yang mempengaruhi minat. Dan 4, menurunnya pendapatan kalangan masyarakat tertentu sebagai dampak pandemi dan dicabutnya cuti bersama 24 Desember. Ya, jadi ini menarik Bapak Ibu. Ternyata faktor-faktor ekonomi ini jadi yang punya peran penting untuk menentukan orang akan berpergian selama Natal atau tidak. Dan ini harus jadi konteks buat Bapak Ibu ketika berkomunikasi di masyarakat. Nanti akan saya update ya, dari Balitbank Kemenhub, kita lagi minta yang bulan November maupun Desember ya. Nah, ini juga menarik. Studi yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins Indonesia di COVID-19 Behavior Dashboard-nya, ya, hasil untuk Indonesia ketika ditanya gitu ya, orang Indonesia kalau di topik relevan terkait COVID-19 yang mau diinformasikan tuh apa sih yang kamu menarik gitu ya, kamu tertarik?
ternyata 50% bilangnya punya dampak secara ekonomi terhadap dia secara personal gitu. Nah, ini penting sekali nih. Jadi orang udah nggak bisa nih ngomongin ini virus keluar lewat droplet gitu ya. Udah tahu orang semua. Nah, tantangan kita ini mengkomunikasikan bagaimana ya isu COVID ini berkorelasi kepada kehidupan ekonominya. Misalnya dia bisa kerja ya. Karena saya juga nakes, saya sering dapat cerita-cerita masyarakat tuh yang divaksin, karena saya nggak vaksin ya. Cerita masyarakat misalnya, ini ya, misalnya alasannya karena buat dia kerja, minta difoto gitu ya, karena kantornya ngewajibin. Atau dia mau ke mall ya, bagian dari dia mau bekerja di mall atau bagaimanapun. Jadi coba korelasikan nanti komunikasi-komunikasi Nataru kita ke depan itu korelasinya kepada ekonomi. Apa yang harus dibahas? Nah, ini saya ambil dari laporan perekonomian Indonesia tahun 2021 nih, ya. Kita lihat di sini ya, laporannya di BPS. Ya, kita lihat. Ternyata bukan hanya Indonesia, Bapak Ibu, semua yang terdampak secara ekonomi. Lihat tuh, Indonesia pertumbuhannya minus 2,1. Lihat juga ada Tiongkok, bahkan Amerika, negara adidaya, itu juga minus 3,5 pertumbuhannya. Ya. Atau kita mau lihat lagi nih, kunjungan wisatawan mancanegara. Lihat di tahun 2021 ya, turun drastis. Diklaim di sini 74,84%. Nah, ini jadi bayangin. Jadi konteks di masyarakat yang pasti Bapak Ibu sudah pahami, dapat dukungan dari data-data yang dari laporan perekonomian Indonesia nih. Nah, ini jadi konteks bagaimana mengkomunikasikan masyarakat untuk tetap patuh, karena kalau ini tidak usai-usai, ya kondisinya akan jadi lebih buruk lagi gitu. Termasuk juga UMKM ya. Di sini datanya menunjukkan ya UMKM Indonesia ada 65,47 tahun 2019 ya. 91,87% tenaga kerja bekerja di usaha mikro. Nah, 87,5%-nya ya terdampak dan 93,2%-nya dari sisi penjualan. Ya, jadi ini kami paham sekali Bapak Ibu di sini yang paling banyak berkomunikasi terutama dalam terkait aktivitas publik khususnya terkait dengan ekonomi, memang konteks-konteks ini jadi penting ya untuk bisa dikembalikan ke masyarakat. Kalau ini tidak selesai, penanganan COVID ini tidak beres, kasusnya terus naik, maka kondisi-kondisi ini akan jadi lebih buruk lagi. Ya. Nah, sekarang kita belajar tadi bagaimana bahwa ternyata ada masalah ekonomi, ada masalah perkembangan mobilitas, dan ternyata ini belajar dari tahun 2020 nih ya, penurunan kepatuhan protokol kesehatan yang dipantau oleh BLC atau aplikasinya teman-teman Satgas itu berdampak terhadap peningkatan kasus, berkorelasi gitu. Tadi kita lihat polanya. Nah, kita lihat juga nih, ya. Ini saya ambil dari media sosialnya Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 3 kali libur panjang tahun 2020 dan 2021, rekan-rekan Satpol PP Satlinmas semua, itu selalu terjadi penambahan kasus. Libur Idul Fitri nambah 68-93%. Libur Maulid Nabi Natal 2020 37-95%. Libur Idul Fitri ya kasusnya nambah 53-1237%. Bayangin. 1.237%. Jadi ini harus jadi dokumen ini, data ini harus diceritakan ke masyarakat. Bahwa ini loh, kalau pola-pola ini terus terjadi dan kita tidak belajar dari pola ini, maka yang terjadi, yang belajar malah virusnya. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, makanya ada mutasi ya. Nah, lihat nih, catatan penting timeline libur panjang Indonesia. Ya, kita lihat. 1, pelaksanaan libur panjang selalu mengakibatkan kenaikan kasus nih. Kita 10-14 hari. Dan dampak kenaikan ya, lihat ya, kurang lebih itu bisa sampai 3 minggu nih dari sini. Ya. Kenaikan sampai 3 minggu ya. Dan kenaikan kasus, nah ini yang menarik ya. Kenaikan kasus yang terjadi sangat tajam pasca Idul Fitri tahun 2021 itu karena varian Delta. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Sekarang itu ada yang namanya mutasi
Recording dan in bisa merubah progress. tingkat dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat. Ya, makanya penting sekali Bapak Ibu untuk bisa mengkomunikasikan pembelajaran ke masyarakat. Ya. Nah, ini lagi yang baru, Bapak Ibu ingat ya, ada virus yang baru keluar kemarin tuh, dirilis sama WHO. Ini adalah varian yang harus kita perhatikan katanya. Nih ya, varian Omicron ya. Diduga dia ditemukan di Afrika Selatan. Diduga, kenapa? Diduga beresiko tingkat penularannya lebih tinggi, tingkat keparahannya lebih tinggi. Kenapa? Karena peningkatan kasus di Afrika Selatan signifikan. Kedua, yang masuk rumah sakit juga signifikan, ya. Tapi masih bisa dideteksi dengan tes PCR, ya. Tapi tadi tuh Pak Dirjen dapat berita tuh virus sampai Malaysia. Nah, kita harus hati-hati Bapak Ibu, ya. Karena prinsipnya apapun variannya, pencegahannya sama gitu sebenarnya. Dan kalau kita tidak melakukan pencegahan, dia akan semakin punya banyak kesempatan untuk belajar dari tubuh manusia, bermutasi, mutasi. Nah, makanya penting sekali komunikasi terkait dengan pentingnya pencegahan selain untuk tidak tertular, mencegah terjadinya mutasi-mutasi yang ada. Nah, ini saya juga mau pesan gak kalah penting ya. Karena kemarin kami di komunikasi publik PCPEN ya, itu banyak komunikasi soal penerimaan vaksinasi dan alhamdulillah berkat Bapak Ibu, kami yakin peran-perannya sangat besar dalam percepatan vaksinasi gitu. Tapi kami lihat banyak sekali penolakan vaksinasi yang ada di masyarakat karena hoax. Ada yang kabur, ada yang kekerasan, ada yang sampai takut disuntik kabur ke hutan, ya. Dan pas kami ambil cek datanya di teman-teman Direktorat Jenderal Aptika Kominfo, ya, hoax COVID-19 itu udah sampai 1999. Oh, kayak diskon ini Bu ya, kayak diskon apa? Diskon apa? Sepatu olahraga ya. 1999 gitu, ya kan? Nah, ya. Dan hoax PPKM-nya aja deh hoaxnya gitu. Jadi ini jadi tantangan kita. Nah, sekarang gimana caranya? Hoaxnya banyak. Terus Bapak Ibu harus ketemu masyarakat. Masyarakat nanya, Bapak Ibu jawabnya gimana? Kita punya tools-nya. Nah, ini sudah disiapkan bukan hanya oleh Kominfo. Karena kerja-kerja melawan hoax ini kerja-kerja multisektor. Ya, teman-teman NGO ya, ada Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, ada media, Liputan 6, bahkan Kominfo juga terlibat, Satgas, KPCPEN. Kita bikin akses-akses yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu di Satpol PP Satlinmas tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ya, desa, untuk bisa digunakan. Yang sifatnya website ada, SI laporan ada yang sifatnya WA. Bapak Ibu dapat berita, tinggal tulis keywordnya di WA ke nomor terlampir nih, Mafina.cek fakta, nanti dia nyari, ini benar apa salah. Nah, ini nih. Nah, silahkan Bapak Ibu pakai. Ya, jangan ragu, jangan takut. Kalau ada masyarakat nanya, rujuk ke sini. Ya, kalau sifatnya hoax, konfirmasi ini beritanya benar. Oke? Nah, itulah Bapak Ibu yang menjadi tantangan kita semua. Kita punya 3 tantangan. Mobilitas, aktivitas, dan mutasi virus. Ya, 3 ini kami titip Bapak Ibu, bareng-bareng kita kerjain. Ya, dan kita punya upaya bersama, kepatuhan prokes, ya itu sudah pasti. Dan Bapak Ibu punya peran penting di sini. 3T itu bukan soal nakes. 3T itu yang tadi kita bahas soal kuis tadi ada 5. Bagaimana masyarakat tahu kapan dia harus dikarantina, berapa lama dia dikarantina, kapan dia harus isolasi, kapan dia harus ke rumah sakit. Nah itu Bapak Ibu yang tadi kita cek ya. Alhamdulillah jawabannya pada benar tuh. Masyarakat. Dan juga vaksinasi dosis penuh. Ya, tadi kita lihat ya, ada 21 provinsi, pasti target Bapak Ibu, cakupan vaksinasinya masih di bawah nasional. Ya, jadi bicara pandemi ini selesai, bukan hanya bicara DKI Jakarta, bukan hanya bicara Jawa Bali, tapi betul-betul Indonesia 24 provinsinya. Ya. Nah, pertanyaan paling sering ditanyakan nih ya, kapan pandemi berakhir? Ya, learning from the past, working together for the future. Bahasa kerennya. Ya, belajar dari masa lalu dan bekerja sama untuk masa depan dengan pengalaman menangani situasi, punya banyak pengalaman melawan pandemi atau penyakit atau wabah lainnya. Dan pembelajaran 1,5 tahun penanganan COVID-19, kita punya target mengubah pandemi menjadi endemi, yaitu merdeka COVID-19, ya, dengan meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia melalui perubahan perilaku, mempercepat kekebalan kelompok, meningkatkan kapasitas
distribusi varian mutasi virus COVID-19, dan kita rame-rame nanti bareng-bareng menyusun rencana pengendalian jangka panjang multidisiplin. Gitu. Kurang lebih itu dari saya, Mbak Talita. Ini jadi pesan-pesan atau bekal-bekal informasi yang kami titip ke Bapak Ibu, karena kami yakin komunikasi Nataru punya pertanyaan masyarakat terkait dengan vaksinasi, perkembangan kasus, potensi gelombang ketiga, dan kapan pandemi ini selesai. Ya, jadi pesan-pesan ini kami titipkan, Bapak Ibu, kami mohon ya nanti kalau ditanyakan silahkan. Kami berharap penguatan komunikasi ini bisa punya peran penting dalam kegiatan Bapak dan Ibu di lapangan saat membina masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, follow medsos-medsosnya resmi penanganan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Basra, luar biasa ya. Karena memang tadi kita tujuannya kalau gitu sekarang mengubah pandemi ini menjadi endemi ya, Mas ya. Cuman untuk mengubah hal demikian kita juga harus menguatkan dari sisi komunikasi gitu ya. Apalagi komunikasi yang dikorelasikan ke bidang-bidang ekonomi. Seperti itu ya. Kalau enggak nanti COVID-nya tidak kelar-kelar gitu ya. Betul. Ini masyarakat butuh daya tarik ya. Ya betul, butuh daya tarik dan sosialisasi yang terus-menerus seperti itu ya Mas Basra. Betul, ya. Agar Satpol PP makin dicintai. Ya betul, makin dicintai dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Mas. Baik, Nah terima kasih banyak Mas atas paparannya yang sangat luar biasa. Saya ingin mengingatkan bagi para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box Zoom dan YouTube ya dengan menuliskan nama strip instansi, garis miring tujuan kepada siapa ingin bertanyanya, garis miring isi pertanyaannya. Seperti itu ya formatnya. Saya ulang sekali lagi. Nama strip instansi, garis miring tujuan kepada siapa ingin bertanyanya, garis miring isi pertanyaannya. Karena nanti pada sesi tanya jawab saya akan membantu membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, kita akan berdiskusi dan berbincang dengan pembicara kedua kita. Yang dengan hormat akan saya panggil Bapak Indriatno Banyumurti, selaku praktisi media sosial dari ICT Watch untuk bergabung bersama kami. Kepada Bapak Indriatno, kami persilahkan. Halo, selamat sore Mbak Talita. Halo Bapak, apa kabar Pak? Bapak atau Halo. Mas nih anaknya manggilnya? Mungkin ya. Iya. Bebas, apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Mohon maaf nih saya juga lagi sambil di jalan, jadi agak goyang-goyang sedikit. Oh iya, sip. Tidak masalah, Pak. Iya, boleh, Mas. Kalau misalnya nanti boleh di-sharing nih. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam kenal, salam jumpa semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriatno Banyumurti. Mungkin saya sedikit akan menambahkan apa yang telah disampaikan Mas Basra tadi terkait bagaimana sebenarnya pentingnya kita untuk berbicara terkait dengan sosialisasi, khususnya teman-teman semua yang banyak ada berhubungan dengan masyarakat tentunya akan punya dampak yang lebih yang lebih erat gitu ya untuk bisa menyampaikan ini dengan baik. Baik, mungkin boleh minta izin dibantu di share screen. Jadi saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan pengelolaan media sosial. Ini tadi, jadi bagaimana sebenarnya media sosial itu nama saya lengkapnya Indriatno Banyumurti, biasa dipanggil Banyu, dan saya saat ini menjadi program manajer di ICT Watch, sekaligus juga membantu tim medsosnya lawan COVID-19 yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Basra. Next. Oke. Slide berikutnya. Oke. Pertanyaan next lagi. Pertanyaan yang sering muncul adalah sebenarnya ketika kita mengelola media sosial itu adalah kemampuan kita. Bagaimana kita mengelola media sosial, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Bagaimana kita bisa menjalankan media sosial dengan baik. Dan media sosial itu tidak hanya berbicara terkait dengan konten, tetapi juga berbicara terkait dengan
perencanaannya, bagaimana terkait dengan monitoring dan evaluasinya, dan juga bagaimana terkait dengan analisis isunya. Tadi Mas Basra sudah menjelaskan dengan sangat clear terkait dengan bagaimana tantangan-tantangan isu yang kita hadapi sekarang. Next. Berikutnya. Oke. Sebenarnya kenapa sih kita menggunakan media sosial? Next, lanjut aja. Yang pertama itu, ini ada satu studi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang bicara bahwa ternyata lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat merasa perlu untuk menggunakan media sosial karena mereka butuh merich atau butuh menjangkau orang-orang. Di mana sekarang orang ini kumpulnya ya di media sosial. Selanjutnya kita bisa lihat di hasil surveinya. Next-nya mungkin. Oke, nah ini data pengguna media sosial di Indonesia yang saat ini mencapai 170 juta orang. Ya, sudah mencapai 170 juta orang dengan pengguna media sosial sendiri, pengguna internet sendiri sampai 202 juta orang. Dan rata-rata warganet alias netizen plus 62 alias netizen Indonesia ini menggunakan 3 jam lebih waktunya untuk berada di media sosial. Jadi 1/8 hidup orang di media sosial. Next. Oleh karena itu, maka sangat jelas bahwa kenapa kita perlu sekali menggunakan apa yang namanya media sosial. Karena di sini bisa kita lihat bahwa ini masih menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Orang-orang udah nyari itu nggak langsung nyari ke media media penyedia berita gitu ya atau TV. Mereka nyarinya di media sosial. Makanya penting nih para Satpol PP, para petugas yang memang ada di frontliner masyarakat untuk bisa juga memahami media sosial. Karena disinilah orang-orang berkumpul, disinilah orang-orang mencari informasi. Berikutnya. Nah, ini media sosial yang paling populer, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nah, ini orang banyak kumpul nyari informasi ini di sini nih. Ini yang harus kita pahami sekalian. Next. Oke. So, pertanyaannya udah bukan perlu atau enggak sih kita pakai media sosial, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan media sosial ini agar bisa lebih optimal, lebih efektif. Berikutnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi awal. Kalau kita berbicara ini dalam konteks kita akan ada lomba nih, tadi Mas Basra bilang ada saya dengar ada lomba untuk buat video gitu ya. Ini menjadi penting untuk memahami konteks awal ini karena ketika teman-teman membuat konten, yang penting sekali oleh teman-teman untuk perhatikan adalah bagaimana teman-teman bisa menyiapkan cerita. Lalu kemudian bagaimana cerita itu dimatangkan kembali dengan membuat storyboard, membuat skenario, perhatikan alat-alatnya. Dan kemudian kita bisa identifikasi dengan bagaimana kita menyiapkan sumber daya. Videografernya ada apa enggak, fotografernya, yang edit video siapa, yang jadi talent siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bareng-bareng, ini yang perlu kita cek bareng-bareng. Berikutnya, sambil menyiapkan itu semua, kita juga harus tahu siapa nih yang jadi target audiens kita. Jangan sampai kita bikin video untuk anak-anak tapi ternyata target audiensnya orang tua gitu ya. Ternyata target audiensnya orang-orang yang usia udah sepuh gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya. Nah, ini juga ketika kita membangun cerita, kita perlu sekali untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Apa yang perlu diperhatikan oleh yang dibutuhkan oleh audiens kita. Informasi-informasi yang tadi Mas Basra sampaikan, ini penting banget untuk kita ejawantahkan, kita bentuk menjadi bentuk menjadi visual yang menarik, caption yang juga mengundang, dan semuanya harus dalam bentuk storytelling. Ini penting. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melakukan sosialisasi tentang
libur Nataru ini ya, atau jangan pentingnya menjaga prokes pada saat libur Nataru ini, tapi di satu sisi justru malah istilahnya hanya berupa perintah gitu loh. Jangan liburan. Hati-hati varian Omikron, cuman gitu doang terus sudah selesai. Nah, itu yang akan menjadi kendala sebenarnya. Jadi yang penting harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa membuat visual, caption, dan termasuk juga storytelling yang dalam bentuk satu kesatuan. Nah, ini yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan ketika kita bangun konten. Next. Nah, ini kalau ngomong berbicara membuat video, tentunya ini menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana persiapan, proses produksinya. Nanti proses produksi itu pengambilan gambar, ya nanti akan kasih tips-tipsnya, dan bagaimana proses editing setelahnya, kemudian bagaimana pengemasannya, dan kemudian penyebarannya. Nggak bisa nanti udah capek-capek bikin gitu, Bapak Ibu cuma pasang di media sosial terus diam. Sebarkan ke sebanyak mungkin media sosial atau aplikasi berbagi pesan. Di WhatsApp, di Telegram, di Instagram, Facebook, TikTok, kalau perlu itu sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Semakin banyak orang melihat, tentunya akan semakin bermakin. Next. Nah, ini contoh aja storyboard. Nggak usah, mikir storyboard itu gampangannya adalah bagaimana adegan demi adegan yang akan dirancang oleh Bapak Ibu sekalian itu dibuat dalam tahapan-tahapan ya. Simple itu tahap. Jadi board yang setiap kotak-kotak yang berisi story atau berisi cerita. Nah, nggak usah repot-repot, bikinnya cukup kayak gini. Bunyinya apa, tujuannya apa, adegan kedua bunyinya apa, tujuannya apa, adegan 3 akan seperti apa, tujuannya apa. Cukup sederhana seperti ini. Berikutnya, jadi nggak usah repot, nggak usah yang susah-susah gitu. Nah, ini paling nggak, kalau saya berbicara, ini karena saya diminta untuk berbicara konten terkait dengan video sosial, saya berpikir, saya nggak tahu Bapak Ibu punya alat apa. Cuman yang paling simpel sekarang sebenarnya namanya smartphone yang sudah beredar di pasaran sekarang itu udah luar biasa kok. Speknya udah sangat mumpuni kok. Bisa Bapak Ibu pakai. Jadi, tapi ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, yuk kenali fitur kamera di smartphone itu ada apa aja. Bagaimana mereka bekerja misalnya untuk membuat video dan lain sebagainya. Ini harus kenali ya dengan baik. Kemudian ketika ada settingannya kita pilih resolusi yang terbaik. Ya, resolusi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari kamera tersebut. Kemudian pikirkan apakah videonya bentuk vertikal atau horizontal. Kalau misalnya Bapak Ibu di YouTube mungkin bentuknya horizontal ya, seperti ini gitu ya, tidur gitu ya, landscape. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu TikTok, Bapak Ibu keperluannya untuk video di Reels, tentunya bentuk vertikal itu lebih baik gitu ya, karena memang mereka settingannya seperti itu. Jadi ini perlu perhatikan, Bapak Ibu pastikan apakah bentuk videonya nanti akan vertikal atau horizontal, tergantung dengan platform media sosial mana yang Bapak Ibu akan gunakan. Kemudian berikutnya adalah juga pastikan fokus, dan penting banget. Ini penting banget karena video yang bagus itu adalah video yang jelas, fokus gambarnya jelas, dan juga dengan pencahayaan yang baik. Jangan asal ya Bapak Ibu, jangan asal jadi video, karena sayang nantinya orang juga, karena ini bentuknya visual, tentunya tampilan yang terbaik akan lebih menyenangkan. Hindari zoom, bukan zoom ini ya, maksudnya kita lagi nge-zoom, bukan hindari zoom ini, tapi hindari kalau kita di zoom in ya, mendingan kameranya digeser mendekatnya, biasanya ada workshopnya sih supaya enak. Jadi istilahnya mendekat kameranya supaya nggak pecah gambarnya, karena kalau di zoom, kalau pakai smartphone akan pecah hasilnya. Kemudian juga perhatikan durasi setiap shootnya, jangan pendek-pendek ya, kita ada jeda waktu begitu take, dan di sebelum belakang juga sebelum cut jangan di stop dulu, ada jeda waktu. Karena apa? Nanti akan lebih mudah untuk mengeditnya. Karena lebih baik memotong daripada kepotong kan. Kalau kepotong nggak bisa nambahin, tapi kalau motong lebih gampang, lebih baik menghapus daripada suruh ngisi lagi gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Pergerakan kamera jangan asal ya, jangan pindah-pindah dengan brutal gitu ya. Itu perlu diperhatikan karena apanya akan video kita. Variasi shot juga ya, zoom mendekat atau angle-nya dari sudut mananya ini penting.
Audio, nah ini yang sering kalau pakai smartphone ini orang sering lupa audionya. Kalau misalnya kita nggak punya wireless, ya nggak punya wireless yang bisa menangkap audio, lebih baik kita dubbing. Misalnya kita lagi syutingnya di tempat ramai, banyak motor lewat, pakai smartphone, ya atau pakai kamera biasa pun kita nggak pakai wireless untuk audionya, wireless mic. Itu bakal berantakan hasilnya, bakal tidak akan mungkin terdengar jelas ketika kita ada di posisi itu, tapi begitu masuk ke komputer, masuk ke video kita editing akan sangat sulit untuk memperbaiki noise-nya. Kalau memang misalnya kita syuting di tempat rame, ya dubbing aja, diperhatikan saja nanti kita dubbing. Kemudian tes sebelum mulai, cek audio, cek foto, gambil dulu gambar sekian detik, lihat hasilnya. Kalau bagus baru kita mulai. Jangan sampai kita langsung mulai, udah susah-susah syuting, begitu selesai ngelihat hasilnya buruk. Nah, ini juga hati-hati. Dan jangan lupa aktifkan mode pesawat. Ya, supaya apa? Kalau pakai smartphone, kalau pakai kamera biasa sih aman deh. Kalau pakai smartphone, jangan sampai lagi syuting tengah-tengah tiba-tiba ada telepon masuk gitu ya, atau ada WhatsApp masuk. Nah, ini yang harus hati-hati. Next. Berikutnya, nah ini beberapa contoh aplikasi video editor. Silahkan pakai yang paling nyaman. Saya pakai InShot, malah nggak ada yang di sini. Saya suka pakai InShot karena lebih mudah. Tentunya ini fitur-fiturnya berbeda. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Terserah Bapak Ibu nyamannya pakai mana. Dan ini memang harus belajar. Memang harus belajar kalau kita berbicara menggunakan aplikasi video editor ini. Next. Nah, ini bisa diputar nggak ya videonya? Sama soundnya dikeluarin, ini bentuknya video sih, teman-teman peneliti ya. Eda, oi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nanti kalau lebihkan sedikit ini, karena kita lewat di bukan jalurku ini. Udah 2 kali lipat kau kubayar ya. Nggak usah 4 kali moncong kau itu. Yang penting kau antar kami pulang kampung. Sibuk kali kau. Gimana kalau kita polisi? Mak, janganlah kita nggak pulang kampung. Udah 3 tahun kita nggak dapat opor. Itulah parah kali polisi. Apa peraturannya aku tengok. Pening kepalaku. Pak, ada polisi di bantu mampus lagi kita ini. Macam mana? Tenang kalian. Mama, kalian banyak idenya. Tenang. Selamat siang, Bang, sopir. Siang. Ini trayek kan bukan jurusan Sudirman, Bang, jalan Sudirman. Kenapa bisa lewat jalan Sudirman, Bang? Ini Pak polisi, ini bawa charteran mau pulang kampung katanya orang ini. Makanya lah aku lewat sini. Mau pulang kampung? Ya. Wah, Bapak Ibu, sini turun. Sini. Turun. Bentar ya, silakan turun. Jadi gini Bapak Ibu, kami dari Polda Sumatera Utara menghimbau untuk tahun ini liburan Natal dan Tahun Baru sebaiknya jangan mudik dulu karena mengantisipasi gelombang ketiga virus COVID-19. Kami bukan Pak. Aku bukan mau pulang kampung. Nggak monding baru aku mati. Dia mau kubur di kampung, Pak. Bu, angkutan umum nggak boleh untuk bawa jenazah, Bu. Nggak ada duitku, Pak. Mau bikin ambulan. 21795. Segera kirim ambulan Jalan Sudirman 07 ya, nomor 7. Sudah nggak apa-apa. Kita dari Polda Sumatera Utara menyediakan ambulan gratis untuk Ibu. Ya. Emang ini meninggalnya kenapa sih Bu? Sakit jantung. Mana yang benar? Jatuh. Sudah gini aja. Untuk mengetahui penyebab kematian mayat, mending diotopsi aja. Otopsi? Apa itu otopsi, Pak? Otopsi itu dibedah, dikeluarkan organ dalamnya, diperiksa. Nah, itu datang, ayo kan, bantu kan. Nah, itu contoh sebuah video yang dibuat oleh Pol Motret ya, seorang konten kreator kerjasama dengan Polda Sumatera Utara. Kita bisa lihat bagaimana ide tentang melarang mudik di Nataru ini dikemas juga dalam bentuk komedi gitu ya. Ini supaya apa? Keinget gitu orang. Jadi jangan semerta-merta nggak boleh mudik, kenapa nanti corona naik selesai di situ, enggak, tetapi
selipkan juga diselipkan materi humor gitu yang membuat kita bisa lebih ingat dari pesan yang disampaikan. Terakhir, yang penting kalau kita mengelola media sosial, ini waktunya sangat pendek, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ceritakan kalau berbicara media sosial, tetapi memang kita penting sekali untuk menggunakan media sosial ini. Yang penting adalah untuk bagaimana kita memberikan dampak pada masyarakat, tidak hanya sekedar impress, wah lucu atau cuman sekedar selfie segala macam, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak dari pesan-pesan yang kita sampaikan lewat media sosial tersebut. Next, penutup dari saya itu saja. Silakan kalau mau kontak saya bisa lewat email banyumurti@banyufestival.id atau Bapak Ibu bisa kontak saya juga lewat berbagai akun media sosial saya, tapi semuanya sama, namanya @banyumurti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mas Banyu, luar biasa nih ya. Jadi memang benar, karena sekarang saya sangat setuju juga, masyarakat itu pasti pertama-tama ke media sosial ya Mas ya. Ya. Pasti carinya tuh melalui Betul. media sosial. Dan kita memang untuk meningkatkan sosialisasinya itu lewat media sosial juga ada cara-caranya tersendiri ya. Mas nggak bisa langsung tuh kalau menyampaikan secara langsung itu nggak bisa. Harus ada konten-konten tertentu cara menyampaikannya biar bisa masuk gitu ya Mas ya. Ya poinnya itu biar bisa masuk, karena kadang-kadang kita bikin media sosial tapi ya isinya seinginnya kita. Betul. Nah, padahal kita nggak perlu sekali untuk mengetahui apa yang bukan inginnya kita, tapi justru yang diinginkan oleh followers kita, yang diinginkan oleh target audiens kita. Betul. Dan yang menyenangkan untuk dilihat pertama kali, yang meng-catch audiens pertama ya, netizen Indonesia sekarang seperti itu ya Mas Banyu ya. Iya, betul sekali. Iya, oke baik. Terima kasih banyak Mas Banyu atas paparannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui chatbox Zoom dan YouTube dengan menuliskan nama strip instansi, _ tujuan kepada siapa yang ingin bertanya, _ isi pertanyaannya. Karena nanti pada sesi tanya jawab saya akan membantu membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih ya Mas Banyu. Kini kita akan saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan, tadi banyak sekali, antusiasmenya sangat luar biasa ya, di chatroom ini banyak sekali pertanyaannya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang terpilih dari chatbox Zoom dan YouTube ya. Jadi ada dari Zoom dan YouTube itu sudah diakumulasi. Saya akan membacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ya, dengan nama pertanyaan dari Aprilita Tanjung ya. Ini pertanyaannya kepada Mas Basran ya. Nah, pertanyaannya itu dari Mbak Aprilita adalah bagaimana kita sebagai orang awam dapat memilah-milah mana kabar hoax dan yang benar? Adakah akun khusus dari dinas yang khusus membuat kabar-kabar yang akurat dan dapat dipercaya? Di mana kemudian harus melapor atau menanyakan kebenaran dari sebuah informasi. Bagaimana nih persiapan dari Kemenkes dan pemerintah untuk menghadapi isu gelombang ketiga COVID? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kepada Mas Basra bisa ditanggapi, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aprilita Tanjung. Ya, terima kasih Mbak Talita dan Mbak Aprilita Tanjung. Dari mana nih? Nggak ketahuan nih dari mana ya? Ya, nanti jadi gini, kalau bicara soal hoax, pasti kan secara prinsip kita tahu ya bahwa hal-hal yang memang biasanya kita bicara hoax itu secara psikologis dia sifatnya lebih apa ya, lebih lebay ya, berlebihan biasanya, dia dramatis. Tapi sebenarnya pihak pemerintah maupun mitra-mitranya lainnya gitu, nggak cuma pemerintah, tadi sempat kita singgung ya, ada media maupun juga ada civil society organization bergerak juga pada isu literasi digital melawan hoax ini. Saya boleh share screen sedikit. Kalau rekan-rekan sekalian buka s.id/info vaksin, ya di sana itu sebentar. Atau gini, teman-teman bisa save yang paling mudah itu di WA sebenarnya. Ya, saya punya WA, namanya tadi saya sebut ya, ada Mavindo. Silakan rekan-rekan save nomornya. Salah satu dari Cek Fakta maupun Mavindo ya. Saya izin share screen ya. Kalau teman-teman buka itu chatnya Mavindo, ya, teman-teman buka chatnya itu Mavindo, silahkan teman-teman buka nomornya di sini nih, Mbak. Nomornya ada di
0859 2160 0500. Ini adalah WhatsApp bot yang dapat memeriksa informasi-informasi yang kita temukan. Misalnya sambil contoh ya, nanti ketika teman-teman sudah save, silakan teman-teman tulis nomor berapa aja atau angka gitu ya. Nanti dia akan merespon gitu. Dia akan merespon secara otomatis ya. Selamat siang dari Kalimasada. Teman-teman mau apa? Mau periksa hoax, cek fakta, atau tips, atau mau lihat profilnya Mavindo atau privasi tentang privasi. Misalnya periksa hoax ya, saya pilih nomor 1 ya. Terus misalnya apa keyword ya. Jadi dia akan otomatisasi. Coba tuliskan misalnya apa yang informasi yang kalian temukan atau kalian pengen verifikasi. Misalnya dapat di WA atau saya tulis aja misalnya ya. Misalnya apa? Isu tentang PPKM misalnya ya. PPKM. Kita tulis keywordnya PPKM. Dia akan keluar tuh nanti. Ada berita-berita yang ditemukan terkait dengan PPKM tuh, temuan-temuannya ya. Ada macam-macam tuh. Ada PPKM diperpanjang, bansos dihentikan, statusnya satire, false context, misleading content, manipulated content. Itu sudah dikategorisasi sama teman-teman Mavindo. Begitu juga ada juga dicek fakta serupa pakai nomor telepon, atau teman-teman Kominfo juga punya sebenarnya. Teman-teman Kominfo juga punya di sini yang bentuknya WhatsApp ya. Teman-teman bisa cari di sini, misalnya dicek dan buktikan hoax ya. Di SID info vaksin tadi, teman-teman bisa cari Bapak Ibu sekalian. Nge-like ya. Misalnya di sini kita buka di covid19.go.id. Di bawah kanannya ada di sini, paling kanan atas, Hoaxbuster. Nah, silakan diklik informasi-informasi salah yang sudah dikategorisasi dan diklarifikasi apa hal benarnya itu sudah ada di sini ya. Jadi banyak cara untuk menentukan memastikan bahwa informasi ini benar atau salah ya. Kita paham penyebarannya ada di WhatsApp ya. Paling banyak Reuters bilang tuh, data Reuters Digital News Report bilang informasi paling banyak masyarakat suka yang disebar-sebar itu ya di WhatsApp gitu ya. 1 WhatsApp, 2 Facebook, 3 YouTube ya. Nah, ketika teman-teman saya bisa buka website covid19.go.id, cek Hoaxbuster, cari, atau buka search engine-nya SID Info Vaksin, misalnya cari ya di sini, misalnya chip vaksin. Nah, ini kan suka nih microchip ya soal vaksin. Nah, nanti keluar tuh penjelasan Erick Thohir. Ini ada cek fakta soal hoax vaksin berisi robot nano, atau sampai yang ke WhatsApp tadi. Kita buka di WhatsApp Meka5 Alita ya. Jadi banyak sebenarnya tools-nya, tapi nggak ada gunanya kalau nggak dipakai. Jadi silakan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian bisa mengkampanyekan melawan hoax dengan menggunakan tools-tools yang sudah ada. Kita bagi peran ya, gitu. Baik, terima kasih Mas Basra ya. Jadi semuanya emang sudah ada ya Mas ya sebenarnya ya. Tinggal kemauan kita mau memakai apa enggak, karena di website sudah ada. Sebenarnya Kominfo juga punya gitu ya. Iya, baik. Betul. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya ini ada dari Mbak Rani kepada Mas Banyu. Pertanyaannya adalah, apakah ada referensi yang mudah untuk dipelajari? Bagaimana cara melakukan pengambilan video yang rapih untuk pemula agar bisa? Saya coba berkali-kali selalu gagal dapat hasil yang bagus. Nah, kira-kira nih, Mas Banyu ada nggak tipsnya nih untuk pemula nih? Ya, ini sebenarnya memang pertama itu banyak bergantung. Yang pertama bergantung pada alatnya, yang kedua juga ya bagaimanapun pengalaman ya, jam terbang untuk membuat itu. Kalau saya ada buku modul ya, panduan untuk smartphone fotografi, tapi memang ini sih memang lebih baik praktek sih ya, lebih baik praktek langsung, atau kalau misalnya teman-teman mau coba cari di YouTube gitu ya, smartphone videografi aja, keywordnya seperti itu. Jadi video phone, di situ akan banyak sekali contoh-contoh cara pengambilan atau angle, zoom in, zoom out-nya, atau dari atas bawah segala macamnya itu. Kami juga sering memutarkan. Saya lupa tadi waktu itu kita cari keywordnya sih smartphone videografi itu aja. Tapi kalau misalnya Mbak butuh
Mbak Reni butuh buku-buku banyumurti@ictwatch.id, atau bisa juga kontak via DM Instagram @banyumurti. Nanti saya akan coba bantu Mbak, literatur yang kami punya untuk pelatihan ini bisa saya kirimkan. Itu aja mungkin Mbak. Baik, terima kasih Mas Banyu ya. Ya ini karena saya mungkin sedikit menambahkan ya karena saya juga pemula juga, biasanya memang YouTube itu ya masih harus praktik dengan searching-nya itu smartphone videografi bisa juga ya. Oke, baik. Atau nanti bisa DM Mas Banyu ya di Instagram untuk nanti dibantu. Oke, baik. Terima kasih Mas Banyu dan terima kasih pertanyaan dari Mbak Rani. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Ronaldo kepada Mas Basra. Ya, pertanyaannya seperti ini. Antisipasi untuk mengurangi berpergian selama Nataru dari lingkungan terdekat. Ya, itu variasinya banyak ya. Pasti nomor satu kalau dari sisi pemahaman konteks, pasti dari sisi edukasi bahwa ini ya potensi gelombang ketiga ditambah ada mutasi virus ya. Jadi memang nih komunikasinya tantangannya sekarang ini memang harus balance di antara fear sama hope nih. Nggak boleh terlalu fear juga kan, harus ada hope-nya ya. Satu. Kedua, tantangan kedua adalah kalau dari sisi edukasi pemahaman konteks bahwa kenapa harus lebih baik di rumah selama Natal atau Tahun Baru itu sudah dilaksanakan. Nomor dua adalah prakondisi sosial gimana ya di lingkungannya ya, di lingkungan keluarga sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ya, diupayakan ya bahasanya itu saya nanti dikonfirmasi, dihimbau untuk bersama keluarga ya. Jadi agenda-agenda yang sifatnya lebih kekeluargaan tuh kalau memang nggak ada yang jadi tantangan kan nggak ada kegiatan di rumah. Nah ini memang tipsnya coba bikin agenda-agenda di rumah gitu. Teman-teman KPCPEN tuh, teman-teman Kominfo tuh bikin tuh agenda-agenda yang bisa ngebantu teman-teman rekan-rekan sekalian selama di rumah itu tetap bisa produktif. Ada web series, ada cerita-cerita atau konten-konten yang sifatnya entertainment, itu sebenarnya bisa ngebantu buat melengkapi kegiatan-kegiatan selama Natal dan Tahun Baru. Paling itu kedua ya, dari sisi engineering ya, bagaimana ada agenda-agenda yang memang mendukung agar orang tetap Tahun Baru di rumah. Yang terakhir adalah enforcement. Nah ini kan yang sebenarnya hari ini kita ketemu sama teman-teman Satpol kota, kecamatan, kelurahan sampai desa ya, bahwa sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri, sudah ada surat edaran Satgas nomor 24 tahun 2021 ya terkait dengan pengaturan tempat wisata, tempat pusat perbelanjaan sampai berpergian. Nah ini yang memang dari sisi penegakan juga harus dijalankan agar orang tetap pada koridor hukumnya gitu. Jadi 3 tadi ya, education, enforcement, dan engineering, itu 3 hal yang sama-sama penting. Baik, terima kasih Mas Basra atas jawabannya. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sartika. Mas Banyu. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kita untuk ikut mensosialisasikan ajakan untuk mengurangi berpergian agar tidak mengundang resiko penyebaran COVID-19 dalam menyambut Nataru. Oke, ini sebenarnya tadi beririsan dengan yang disampaikan oleh Mas Basra ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah kalau saya berbicara dalam konteks media sosial sih, bagaimana sebenarnya kita perlu untuk membuat konten-konten yang memang yang gini, teman-teman khususnya Satpol PP yang paling dekat dengan budaya masyarakat setempat. Jadi teman-teman yang tahu gitu kira-kira misalnya kalau mau ngomongin humor, ngomongin joke, atau mau ngomongin memberi pesan gitu ya, menggunakan bahasa daerah yang dekat gitu ya, atau mungkin bahasa gaul, bahasa perbincangan di lingkungan itu mungkin akan menjadi lebih kena gitu dibandingkan kalau misalnya Mas Basra gitu atau saya yang mengajak teman-teman untuk melakukan hal mengajak masyarakat. Jadi yuk sama-sama untuk tidak hanya untuk Mbak Sartika tetapi juga buat teman-teman khususnya Satpol PP yang lain. Selain tentunya pendekatan persuasif ke masyarakat, penting sekali juga untuk misalnya mensosialisasikan hal-hal seperti ini terkait dengan penanganan COVID-19 ini melalui media sosial. Jadi memang kita perlu sekali untuk membuat
konten-konten yang bisa dengan mudah diterima, mudah dicerna oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Banyu. Jadi balik lagi tetap harus ke konten-konten ya. Konten-konten yang berkaitan dengan sosialisasi yang ada nih ya. Baik, Mas, ini ada pertanyaan juga nih. Sebenarnya ini dari saya sih untuk Mas Banyu dan Mas Basra. Memang kan kalau misalnya ini sudah menjelang Nataru ini, kadang tuh orang itu perginya itu tuh dari sebelum PPKM-nya nih, Mas. Jadi saya khawatirnya sebenarnya teman-teman yang sudah berpergian itu nantinya akan menyebarkan di titik-titik mereka itu sekarang sedang di situ gitu loh. Nah, itu bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan untuk dari segi sosialisasinya untuk kita yang berada di wilayah perjalanan sebelum tanggal PPKM itu ditentukan gitu. Boleh dari Mas Basra terlebih dahulu. Mas Basra dulu mungkin. Boleh. Dilempar ya. Okay, atau boleh Mas Banyu dulu, boleh. Oke. Ya, Bapak, saya bantu senior ya. Oke. Jadi pasti dari sisi kebijakan, pertama ya, kita berangkat dari kebijakan dulu ya. Kebijakannya memang pembatasan itu kan 24 Desember sampai 2 Januari. Lalu diacukan oleh kebijakan SE Satgas bahwa pengetatan ada posko checkpoint di setiap daerah H-7 dan H+7. Artinya dari tanggal 17 Desember sampai tanggal 11 Januari itu sebenarnya sudah berlaku tuh posko checkpoint yang diberlakukan nanti oleh teman-teman Satpol PP, TNI maupun Polri ya. Jadi itu strategi nomor 1 dari sisi pengetatan ya, sudah dilakukan sebenarnya dengan standar-standar, ada peduli lindungi, screening, tes dan lain sebagainya ya. Jadi itu salah satu cara bagaimana meningkatkan pengaturan mobilitas masyarakat. Kedua, sebenarnya secara komunikasi kami juga sudah berkomunikasi dengan sektor-sektor terkait. Kami memetakan daerah-daerah yang memang strategis sebagai target migrasi masyarakat, ya, atau daerah mana yang migrasinya tinggi selama tahun baru ataupun mudik ataupun agenda-agenda libur panjang lainnya selama 2 tahun terakhir atau 1,5 tahun ini. Kami petakan, sambil contoh misalnya daerah-daerah di Jawa, Bali, dan Sumatera adalah daerah-daerah yang aktivitas migrasinya paling tinggi. Nah, itu jadi strategi kami untuk menentukan bandara-bandara mana yang paling sering dipakai, ya, maskapai-maskapai apa yang sering digunakan, ya, itu semua kami pakai. Atau bahkan kami juga mengikuti perkembangan survei dari Balitbank Kementerian Perhubungan, ya, terkait dengan survei persepsi masyarakat terkait risiko menuju Nataru. Jadi semua itu kami pakai jadi navigasi kami untuk membuat strategi-strategi komunikasi yang sifatnya udara maupun darat ya. Bahkan mungkin laut kali ya, laut juga ada mungkin. Komunikasi laut, darat sama api. Waduh, jadi avatar. Gitu paling, Mbak. Jadi dari sisi kebijakan jalan, tapi dari sisi komunikasi kebijakan juga harus jalan. Jadi strateginya lebih mengacu ke sana sih kalau dari pihak Kominfo ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Basra. Karena berarti semuanya sudah ada data-datanya ya Mas ya. Udah di track mana nih yang memang menjadi biasanya target Nataru ini, wilayah-wilayahnya ini yang memang paling rawan untuk dikunjungi banyak masyarakat. Betul, gitu ya, Mas, betul. Ya? Iya, benar nih. Jawa, Bali, Sumatera itulah tuh jadi tantangan Iya, kita betul. semua tuh. Iya, saya sangat setuju. Baik, terima kasih Mas Basra. Mungkin Mas Banyu nih mau sedikit menambahkan. Kayaknya udah lengkap sih yang disampaikan Mas Basra ya. Tapi poinnya sebenarnya pendekatan-pendekatan yang tadi istilahnya berbicara regulasi sudah ada, berbicara terkait dengan apa yang harus kita lakukan sudah ada. Jadi bagaimana penting banget berbicara komunikasi publiknya. Ya, ini yang teman-teman di Satpol PP dan lain-lain yang jadi garda depan, ini yang penting sekali untuk bisa memahami bagaimana melakukan komunikasi publik yang baik. Jadi aturan-aturan itu pun bisa ditegakkan dengan persuasif, gitu ya, tidak dengan tidak dengan keras, tapi juga dengan memang masyarakat akhirnya memahami pentingnya apa yang tadi sudah disampaikan Mas Basra untuk menghindari mudik tadi, walaupun di luar waktu batas di luar waktu batas PPKM-nya. Itu saja sih, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Mas Banyu. Saya juga setuju ya. Mungkin pendekatan lewat media sosial, kalaupun nanti itu banyak orang, sekarang udah jadi media diskusi ya,
dimanapun orang sebenarnya posting itu kadang ada komentar segala macam, itu bisa menjadi diskusi dan sebenarnya bisa juga untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri akan tindakan dia ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dan jawabannya yang luar biasa nih dari Mas Basra dan Mas Banyu. Semoga nanti kita menjelang Nataru 2021 ini tidak ada gelombang ketiga yang melonjak tajam itu dari COVID-19, tidak ada ya Mas ya. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Baiklah, demikianlah sesi diskusi pertanyaan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke closing statement dan penutupan dari kegiatan, saya juga akan mempersilahkan kepada yang terhormat Mas Adi dari Kombu PCPEN Kementerian Kominfo untuk memberikan sosialisasi terkait kompetisi video Satpol PP Satlinmas lawan COVID. Kepada Mas Adi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Salam Praja Wibawa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi kegiatan kompetisi Facebook Challenge video bagi Satpol PP Satlinmas dalam rangka lawan COVID-19. Izin untuk memberikan paparan dan share screen untuk melakukan sosialisasi kegiatan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Pak Dirjen, Pak Direktur, Kepala Satpol PP Provinsi, dan jajaran, serta rekan-rekan sekalian, ini adalah kompetisi video Facebook Challenge Satpol PP lawan COVID-19, Satlinmas lawan COVID-19 yang bisa diikuti oleh rekan-rekan sekalian. Jenis kegiatan dalam kegiatan kali ini adalah membuat sebuah konten video edukatif yang diunggah melalui kanal Facebook berupa ajakan untuk menjaga diri dan menahan diri menuju Nataru, Natal dan Tahun Baru, bahwa COVID-19 masih ada. Pesertanya adalah dalam kegiatan ini diperuntukkan untuk unsur perangkat Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia dengan kategori Satpol PP Satlinmas Regio Indonesia bagian Barat, Satpol PP Satlinmas Regio Indonesia bagian Timur, dan Satpol PP Satlinmas Regio Indonesia bagian Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua beserta jajaran bisa turut serta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kompetisi ini adalah kompetisi video Satpol PP dan Satlinmas lawan COVID-19, tetap jaga diri, tahan diri, masih ada COVID. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia saat ini masih berlanjut. Walau terus penurunan kasus, namun diprediksi akan terjadi gelombang ketiga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Nah, prediksi tersebut didukung pula oleh potensi mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat ini menjadi sebuah highlight di mana rekan-rekan sekalian menjadi salah satu ujung tombak untuk menegakkan kedisiplinan di masyarakat, terutama ketika nanti meningkatnya mobilitas di saat Natal dan Tahun Baru. Nah, tentunya hal tersebut perlu kita sikapi bersama. Perlu tetap menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas dan menahan diri untuk bepergian saat Natal dan Tahun Baru. COVID masih ada di sekitar kita, sehingga tetap jaga diri dan tahan diri dan melawan pandemi bersama. Nah, brief kompetisinya, rekan-rekan sekalian bisa membuat video menarik ajakan untuk tetap menjaga diri dan menahan diri menuju Natal dan Tahun Baru. Konten diubah pada feeds Facebook, dapat menggunakan musik pendukung yang tersedia pada platform, dapat menggunakan budaya atau bahasa daerah lokal. Pada caption, sertakan tagar Satpol PP dan Satlinmas lawan COVID-19, mulai dari kamu, #masih ada COVID. Referensi informasi dapat dilihat pada kanal media sosial resmi penanganan COVID-19 Indonesia, yaitu @lawancovid19 di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Jadi ini mendukung tinggi kreativitas dan inovasi para rekan-rekan sekalian dalam membuat konten video edukatif nanti. Nah, untuk kegiatannya, timeline-nya akan dimulai hari ini, sosialisasi lomba, kemudian hari ini juga sampai tanggal 15 Desember nanti adalah pelaksanaan lomba, di mana rekan-rekan sekalian bisa untuk membuat konten, bisa membuat sumber
bisa menciptakan berbagai macam kreativitas untuk membuat video-video yang menarik dan edukatif tentunya. Kurang lebih ada waktu 12 hari. Kemudian nanti di tanggal 16 akan ada seleksi lomba dari panitia dan tanggal 17 Desember akan ada pengumuman. Nah, ini adalah syarat dan ketentuannya. Peserta kompetisi video Facebook merupakan anggota Satpol PP dan Satlinmas. Karya video dibuat secara individu dan menggunakan akun Facebook pribadi. Karya video dibuat dengan rasio aspek 9:16 atau 16:9. Karya video berdurasi minimal 15 detik dan maksimal 60 detik. Peserta dapat mempublikasi lebih dari satu konten video. Nah, jadi rekan-rekan sekalian nih bisa nih untuk mencari berbagai macam sumber, kreativitas, dan inovasi untuk mempublikasikan lebih dari satu konten video agar peluang menangnya juga semakin banyak. Peserta wajib mengunggah konten melalui akun Facebook pribadi peserta dengan menggunakan tagar hashtag Satpol PP dan 115 lawan COVID-19, hashtag mulai dari kamu, dan hashtag masih ada COVID. Ketujuh, tag akun Facebook resmi Satpol PP dan kanal resmi penanganan COVID-19 lawan COVID-19 ID, Kemendagri RI, Kemenkominfo RI, serta kanal sosmed Dir, Pol PP, dan Satlinmas masing-masing. Selanjutnya, akun Facebook peserta tidak boleh terkunci, jadi karena nanti kalau terkunci, penilaiannya akan semakin sulit dan videonya tidak bisa terdeteksi. Mengikuti atau memfollow akun media sosial Facebook penanganan COVID, lawan COVID-19 ID, Kemendagri RI, dan Kemenkominfo. Peserta wajib mengkonfirmasi keikutsertaan challenge video Satpol PP Satlinmas dengan mengisi link berikut setelah mengupload video. Jadi setelah nanti dibuat videonya, diupload, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan semua bisa mengkonfirmasi keikutsertaan dengan mengakses link berikut. Konten yang dibuat harus tetap dalam ketentuan-ketentuan protokol kesehatan COVID-19 yang masih ada. Nah, ini yang sering kali terlupa ketika kita membuat konten, kadang maskernya terlepas, maskernya di mana, padahal konten tersebut itu menjadi salah satu unsur penting penilaian terkait dengan protokol kesehatan. Video yang diupload harus beretika dan tidak melanggar hukum, serta tidak memuat unsur-unsur negatif terkait sara, politik, pornografi, dan tindak kekerasan. Penilaian konten yang dibuat mengacu mekanisme penilaian yang terlampir. Hadiah kompetisi ini akan diberikan kepada pemenang yang bersifat perseorangan. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya, penggunaan referensi informasi konten dan sumber yang telah kreativitas konten ditentukan, penggunaan unsur audiovisual yang sesuai dan menarik. Kedua, pesan mudah diterima, penggunaan bahasa dan kekuatan pesan sederhana, penulisan yang baik dan benar. Ketiga, kejelasan unsur-unsur audiovisual dalam konten, kualitas konten, kesesuaian dengan kesesuaian jenis konten yang telah ditentukan. Nah, penghargaannya, rekan-rekan sekalian, 3 konten terbaik dari setiap kategori bidang akan diberikan hadiah menarik berupa media elektronik smartphone kepada 9 video terbaik dari 3 kategori regio. Jadi masing-masing regio nanti akan dipilih 3 video terbaik dan mendapatkan masing-masing smartphone. Sertifikat keikutsertaan dalam kompetisi bagi seluruh peserta. Jadi teman-teman sekalian jangan takut untuk membuat video, mengupload, sekaligus itu salah satu cara untuk berkontribusi karena akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Dan tentunya sertifikat penghargaan untuk 9 video terbaik dari 5 kategori. Dukungan publikasi konten pada kanal resmi pemerintah, jadi konten-konten teman-teman yang nantinya terbaik, yang memiliki terbaik dan mendapatkan nilai paling tinggi akan dibantu dipublikasikan kepada kanal-kanal pemerintah resmi. Ya, ini adalah tadi ketentuan-ketentuan kompetisi video Facebook lawan challenge, Satpol PP lawan COVID-19, Satlinmas lawan COVID-19, dan untuk informasi detail terkait dengan kegiatan ini nanti akan bisa diakses dan diinformasikan melalui kanal sosial media lawan COVID, juga Kemenfo dan Kemendagri juga akan di-share lebih lanjut di grup WhatsApp rekan-rekan sekalian. Kurang lebih itu adalah sosialisasi kegiatan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan bisa mendapatkan sebuah ide menarik untuk memberikan edukasi, ajakan sebagai salah satu langkah strategis teman-teman Satpol PP dan Latminmas untuk penanganan pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menarik sekali ya, ini Bang Nadia. Baiklah, itu dia diskusi, materi, dan sosialisasi dari para pembicara kita hari ini.
Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, untuk semua pembicara kami persilahkan dulu nih untuk memberikan kepada yang terhormat Mas Basra Amru selaku Kompup PCPN Kementerian Kominfo boleh memberikan closing statement. Oke. Untuk Mas Banyu selaku praktisi media sosial dari ICT Watch. Oke Mbak, terima kasih. Closing statement sebelum kita menutup acara pada hari ini. Baik, suara saya terdengar Mbak? Halo? Suara saya terdengar? Halo Mas Banyu. Halo? Terdengar ya? Halo? Terdengar Mas, silakan lanjut Mas. Oh, terdengar ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang jelas kita punya peluang, kita punya peran, kita jawab untuk bisa seperti tadi disampaikan Pak Dirjen di depan, mencegah datangnya gelombang ketiga, mencegah kejadian-kejadian di Nataru 2020 maupun di Lebaran kemarin terulang. Oleh karena itu, Bapak Ibu punya peran penting yang ada di frontliner untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini, termasuk juga bisa menyuarakannya lewat media sosial agar bisa lebih luas lagi edukasinya tersebar dan lebih banyak orang lagi yang memahami pentingnya untuk menjaga agar kita bisa segera bergerak dari pandemi menuju endemi. Itu saja dari saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Banyu, atas closing statement-nya nih. Baik, demikianlah closing statement dari pembicara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pembicara yang telah bergabung bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya juga akan menutup sesi pelatihan dan penguatan komunikasi kali ini dengan beberapa catatan nih, resume singkat saja sih ya. Jadi kita harus tetap disiplin, mawas diri, karena kondisi sekarang seperti tadi kata Pak Dirjen merupakan sebuah kamuflase ya sebenarnya untuk mempersiapkan gelombang ketiga COVID-19 ini. Apalagi menuju kita juga harus sadar dan lebih peka lagi terhadap data-data yang sudah ada di Indonesia bahwa setiap adanya libur panjang 10 sampai 14 hari kemudian adanya peningkatan dari jumlah masyarakat yang terkena COVID-19. Oleh sebab itu kita harus lebih belajar dari data-data yang sudah ada pada liburan-liburan sebelumnya selama ini. Jangan sampai, kalau kata Mas Basra, jangan sampai virusnya yang belajar, tapi kitanya harus belajar ya untuk terus memperbaiki situasi ini ya. Jadi sehingga pandemi ini nantinya akan berangsur-angsur membaik, bukannya semakin tinggi lagi. Seperti itu ya. Kemudian menyampaikan juga dari Mas Banyu bahwa sosialisasi antara masyarakat sekarang itu sangat amat penting. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama nih antara masing-masing masyarakat untuk terus meningkatkan sosialisasi dan meluruskan semua konten-konten yang berkaitan dengan persiapan menjelang Nataru 2022. Baiklah, selanjutnya saya juga tadi akan menyebutkan nama-nama pemenang dari kuis, ya. Baiklah, untuk pemenang kuis adalah dari Mas Chandra K. Wahid. Ya, saya bacakan sekali lagi, Mas Chandra K. Wahid. Untuk yang kedua dari Satpol PP Kabupaten Toba. Ya. Untuk yang kedua ada Mas Muhammad Erwin, E. Kartadinata, dan Suliarto. Baiklah, akan saya ucapkan lagi untuk pemenang-pemenangnya adalah pemenang kuisnya adalah Mas Chandra K. Wahid, Satpol PP Kabupaten Toba, Muhammad Erwin, E. Kartadinata, serta Suliarto.
Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara, kami juga mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi form survei agar mendapatkan e-sertifikat. Silakan mengunduh sertifikat pada tautan yang nanti akan diberikan pada chatbox ya, yang nantinya dapat otomatis terunduh dan terkirim ke email serta mengunduh materi narasumber pada tautan juga yang nanti akan diberikan di chat pada Zoom ini ya. Jadi nanti untuk materi-materi tadi tenang saja karena itu semua bisa diunduh nanti pada link yang diberikan di chatbox. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang saya ucapkan, siang menuju sore ini ya. Saya izin pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.